Bang, ini surprise juga nih Bang, karena setahu seperti yang dibilang Imam kan ada pembina kita dari Jakarta, rupanya Bang Naim. Ternyata Bang Naim punya apa kepedulian ini. Kira-kira bisa cerita sedikit tuh Bang untuk agama kita lah Bang, gitu generasi Islam. Ya, kami kan sebenarnya dulu di Binjai ini aktivis masjid. Ya. Dulu kami bergabung di namanya Himpunan Remaja Masjid Kota Madia Binjai. Itu markasnya di Bukit Agung. Jadi setelah bertahun lah, hampir 7-8 tahun lah kita di berkecimpung, dididik untuk selalu cinta kepada masjid. Nah, setelah kita berumur, kita udah nikah semua apa, kita ketemu dalam satu event silaturahim. Terniatlah kita untuk membentuk satu lembaga lembaga sosial. Awalnya karena ada teman yang sakit, teman ini sakit, kita mau bantu ya anaknya untuk pendidikannya. Cuman kita terkendala kalau kita mencari dana pakai rekening pribadi kan orang agak. Kita bentuklah yayasan ini, kita namakan Yayasan Amal Alumni HRM Kota Binjai. Ada 9 orang pendirinya. 9 orang, salah satunya saya, terus ada Ustaz Abdul Khair, ya. Edi Marwan, ada Ahmad Arifin, ada Hairul Badri yang sekarang di Basnas ya. Hairul Badri, terus ada Tengku Kurnia Rida, ada Ibu Rahimah Ibrahim, ada Ibu Raudah, dan diketuai oleh Bapak Suhairi, atau di Binjai itu lebih dikenal dengan nama Agam. Kita bentuk itu, kita bergerak, tadi sifatnya sudah sosial ya, amal. Tapi melihat perkembangan semakin ya pendidikan kita juga kita sedih ya dengan pendidikan sekuler yang ada di Indonesia ini, pendidikan yang lebih mengutamakan ilmu tapi tidak menekankan kepada pendidikan di agama. Padahal semua ya karena apapun namanya kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan umat manusia itu ada di atas mengamalkan ilmu agama. Nah, ilmu agama itu yang mana? Yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Apa yang ada dalam Al-Quran? Nah, kalau umat Islam ini sudah berdasarkan agama, hidup sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah, berpedoman kepada Al-Quran, insya Allah tidak hanya umat Islam, tapi seluruh manusia di pelosok bumi akan mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, itu yang di Rasulullah itu kan. Makanya akhirnya kita buatlah semacam rumah tahfiz. Tapi kan sekarang ini kan awalnya tahfiz. Ya. Ya. Harapan kita seperti apa? Rumah tahfiz kita masih ada. Rumah tahfiz kita masih ada. Cuman karena kita evaluasi kan efektif ya rumah tahfiz itu untuk menghafal, kita betullah pondok. Harapan kita dengan adanya pondok pesantren tahfiz ini, walaupun kita bukan yang pertama ya membangun banyak sudah pondok tahfiz. Tapi semakin banyak pondok pesantren tahfiz hadir di Indonesia ini, semakin banyak anak-anak Indonesia, anak remaja-remaja, putra-putra dan bayi Indonesia yang menghafal Al-Quran, insya Allah agama ini akan terjaga. Harapan kita, Islam itu tidak sebatas hanya lipstik atau kulitnya, tapi masuk ke dalam sesuai yang diinginkan Al-Quran. Semua seni-seni kehidupan diwarnai oleh Al-Quran. Makanya tahun 2000 ya kita launching namanya gerakan menghafal Al-Quran Sekota Madia Binjai. Udah kita launching waktu Pak Idham ya, namanya beda, kita launching di Jalan Wahidin di Bekasi Center. Gerakan menghafal Al-Quran. Kita berharap di Binjai ini nantinya setiap tahun menghadirkan penghafal Al-Quran, 1000 penghafal Al-Quran. Jadi kita membayangkan begini ya. Di beberapa tempat orang menunggu mobil, menunggu angkutan umum, itu sambil menghafal. Atau duduk-duduk di kafe-kafe. Sekarang lagi populer kafe ya, wisata-wisata kulineran ini menghafal Quran anak-anak itu, menghafal Quran. Jadi memang saingan kita berat. Handphone ini ya, Android ini ya, sama si Aan lah gitu istilahnya, si Aan ya kan, Android ini kan agak berat ya. Tapi kita harus berusaha. Kalau kita bekerja di jalan Allah, insya Allah akan membantu. In tansurullah yang surkum wasabbit aqdamakum, ya kan? Allah akan bantu. Insya Allah. Nah, itulah harapan kita. Turunlah pertolongan Allah bahwa dijadikannya daerah Binjai ini daerah penghafal Al-Quran dan akan melebar ke seluruh Indonesia, akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Ya, terima kasih ya. Salam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.